Salam. Sekarang hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 kita kembali berjumpa dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Selama 1 minggu Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan memberkati, Tuhan memelihara hidup kita. Dan hari ini kesempatan bagi kita untuk boleh bersyukur kepada Dia, memuji Dia, menyembah Dia. Sebelum kita berdoa, membuka ibadah kita, mari kita terlebih dahulu membaca pengantar firman Tuhan. Ya, pengantar firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 46, ya, ayatnya yang kedua. Saya mulai. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat yang ketiga, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ayat yang keempat, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Jadi kita tidak akan pernah takut apapun yang terjadi di muka bumi, goncangan-goncangan terjadi, karena kita tahu Tuhan selalu menyertai kita. Dia adalah Tuhan yang perkasa, yang selalu memelihara hidup kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Oh haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh memulai ibadah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan selama 1 minggu berlalu. Engkau adalah Tuhan yang perkasa. Engkau adalah Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus menolong kami, sehingga boleh Tuhan mulut kami, semua keberadaan kami, hati kami, jiwa kami boleh tertuju kepada Tuhan kami Yesus, yang menjadi pusat daripada ibadah kami pada pagi hari ini, yaitu Yesus Kristus. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami Tuhan, tolong kami ya Roh Kudus, supaya boleh Tuhan, oleh karena kuasa darah Yesus, itu boleh menyucikan kami, melayakkan kami untuk boleh kami beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Jadilah ibadah kami hanya di dalam nama Bapa Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam pertolongan Roh Kudus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online kita sekarang hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Mari kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita mengatakan, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi. Mari kita nyanyikan pujian yang kita sungguh-sungguh. Apakah ku sungguh mengasihi?
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan dengan semangat, dengan bersukacita, dengan bersorak-sorai. Kita angkat pujian ini, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Sambil bertepuk tangan. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaranmu.
pusatkan hati dan pikiran kita lebih lagi kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja yang berdiri di tengah kami, yang ditinggikan dan dipuji. Kita nyanyikan pujian ini. Kami
Saatnya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian berikutnya. Dia sanggup. Karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Dia yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Salam. Kita siapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di sorga, kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, supaya boleh kami sementara berdiam diri, mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang ambil alih pikiran kami, hati kami, perasaan kami. Sehingga boleh Tuhan firman-Mu itu Tuhan boleh melekat dalam hati kami, melekat dalam batin kami. Sehingga firman-Mu memberikan kepada kami kekuatan untuk boleh Tuhan tetap teguh berdiri di tengah-tengah dunia ini. Dan juga yang memberitakannya
supaya boleh Roh Kudus juga yang menolong dia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yang tadi berdiri silakan kembali duduk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai temanya adalah kita dipanggil untuk memberkati. Dan pada hari ini, pagi hari ini, tema yang sama kita akan bahas. Saya melihat ini adalah sesuatu hal yang sangat penting di tengah-tengah krisis yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Terjadi kesulitan di mana-mana. Dan saya melihat ini adalah solusi bagi kita. Ini adalah jalan yang terbaik bagi kita untuk boleh keluar dari krisis. Untuk kita bisa menghadapi krisis. Untuk kita bisa melewati krisis ini nanti dengan baik. Ini adalah solusinya. Kita dipanggil di tengah-tengah kesulitan ini untuk memberkati orang lain. Saya percaya kalau ini dipraktekkan oleh setiap kita, maka Tuhan akan bertindak dengan dahsyat dalam hidup kita. Tuhan akan bertindak dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan akan bertindak dengan luar biasa dalam pekerjaan kita. Tuhan akan bertindak dengan luar biasa dalam usaha kita. Saya percaya semua kita bisa mempraktekkan ini. Saya mendorong semua jemaat dimanapun saudara berada, siapapun saudara, mari kita praktekkan ini supaya boleh nyata kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mari kita kembali lihat firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Nah, inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Inilah solusi dalam setiap pergumulan hidup kita. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi Tuhan mau, saudaraku, supaya boleh di tengah-tengah kesulitan, penderitaan yang saat ini sedang dialami banyak orang, mungkin juga dialami oleh kita. Solusinya Tuhan katakan, hendaklah kamu memberkati. Karena dengan kita memberkati, maka kita akan memperoleh berkat dari Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini pasti digenapi dalam hidup kita. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi solusi dalam setiap permasalahan hidup kita. Ini menjadi solusi dalam segala sesuatu kesulitan, penderitaan dalam hidup kita. Asal kita mau mempraktekkannya, asal kita mau menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, kalau kita lihat jemaat di Makedonia, coba kita lihat dari 2 Korintus 8 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. 2 Korintus 8 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima.
Saya baca untuk kita, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Kita lihat ayatnya yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ya, kita lihat lagi ayatnya yang ketiga. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayatnya yang keempat, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayatnya yang kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah, kita lihat saudaraku bagaimana jemaat di Makedonia adalah jemaat yang mengalami penderitaan yang begitu berat. Di ayatnya yang kedua tadi sangat jelas dikatakan bahwa mereka mengalami pencobaan yang begitu berat dengan berbagai-bagai penderitaan yang mereka alami. Dan dikatakan bahwa jemaat di Makedonia ini adalah jemaat yang sangat miskin. Ya, di ayat yang kedua sangat jelas dikatakan bahwa mereka adalah jemaat yang sangat miskin. Tapi kita lihat, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Walaupun jemaat itu mengalami banyak kesulitan, penderitaan yang luar biasa, tapi tidak pernah mereka membatasi diri mereka untuk tidak memberkati orang lain. Tidak membuat alasan sedikit pun untuk tidak memberkati orang lain. Bahkan di tengah-tengah kesulitan yang mereka alami, mereka memiliki sukacita yang meluap dalam diri mereka. Sukacita yang besar. Di tengah-tengah kesulitan, mereka memiliki sukacita yang besar. Wah, ini luar biasa. Terbalik dengan dunia. Ketika terjadi penderitaan, kesulitan, maka yang terjadi adalah kesedihan. Itu adalah dunia. Tapi anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil oleh Tuhan, yang sudah ditebus oleh Dia, oleh darahnya, maka apapun yang terjadi, sekalipun gunung-gunung beranjak, kesulitan terjadi di mana-mana, sukacita kita tetap meluap. Sukacita kita tetap besar. Tidak ada yang menghambat sukacita kita. Kemiskinan tidak dapat menghalangi kita untuk tidak memberkati orang lain. Jadi tidak ada apapun di dalam hidup kita yang bisa menghambat untuk kita tidak memberkati orang lain. Jadi kita akan tetap memberkati. Kita akan tetap memberkati orang lain. Dan inilah menjadi solusi di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan. Dan jemaat di Makedonia mereka tahu itu. Itu sebabnya kalau kita lihat saudaraku di ayatnya yang berikutnya tadi, di ayatnya yang ketiga, ya ayatnya yang ketiga, mereka memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka.
Karena di tengah-tengah kemiskinan yang mereka alami, mereka memberi untuk boleh memberkati orang lain. Melebihi kemampuan mereka. Inilah gambaran anak-anak Tuhan. Inilah karakter daripada anak-anak Tuhan. Mereka memberikan kepada orang lain supaya orang lain diberkati. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata. Tuhan pasti akan memberkati orang seperti ini. Dan inilah juga menjadi solusi bagi mereka supaya mereka diberkati oleh Tuhan berlipat kali ganda. Dan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Jemaat di Makedonia yang mengalami pencobaan yang begitu luar biasa, penderitaan yang luar biasa, kemiskinan yang luar biasa. Tapi ayatnya yang keempat dikatakan bahwa mereka berlomba-lomba untuk membantu orang lain. Mereka berlomba-lomba untuk memberkati orang lain. Dan mereka tahu itu adalah kasih karunia bagi mereka. Dikatakan di ayat yang keempat, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada Paulus supaya mereka juga ikut membantu. Jadi mereka berinisiatif bukan karena diminta, tapi mereka punya inisiatif untuk mereka membantu orang lain. Nah, ini luar biasa. Bukan orang yang mampu. Bukan orang yang punya kekayaan yang besar, yang banyak. Tapi mereka adalah dikatakan orang-orang yang sangat miskin. Tapi mereka punya hati yang kaya. Jadi kalau kita bisa simpulkan, saudaraku, bahwa orang kaya itu bukan ada orang yang memiliki kekayaan berlimpah-limpah, punya rumah besar, punya mobil besar, punya harta benda, emas dan lain-lain banyak. Bukan itu. Tapi orang kaya adalah orang yang bisa memberkati orang lain. Itulah orang kaya. Walaupun secara materi mereka mungkin tidak memilikinya, tapi mereka mau untuk memberkati orang lain. Itu adalah orang kaya. Itu adalah ciri-ciri orang kaya. Itulah sebabnya dikatakan, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Kenapa kita disebut kaya? Karena kita punya hati untuk mau memberkati orang lain. Kita punya hati, kerinduan untuk kita mau membantu orang lain. Di tengah-tengah kesulitan juga yang kita hadapi. Bukan karena kita berlebihan, tapi karena ada kerinduan, karena ada keinginan, ada hati untuk kita membantu orang lain, untuk kita memberkati orang lain. Itulah ciri-ciri orang kaya. Jadi kita ini adalah orang-orang kaya karena kita punya hati untuk memberkati orang lain. Saya percaya, saudaraku, walaupun kita belum melihat fisiknya secara materi kita memiliki kekayaan yang besar. Tapi kalau hati kita adalah hati yang kaya untuk mau membantu orang lain, saya percaya materi Tuhan sanggup limpahkan bagi kita. Tuhan sanggup limpahkan bagi kita. Asal kita memiliki hati yang kaya untuk memberkati orang lain. Saudaraku, kalau kami saksikan sedikit mengenai usaha yang pernah kami rintis, yaitu usaha konter pulsa.
Kami sudah buka konter pulsa sudah mungkin hampir 2 tahun. 2 tahunan. Itu berjalan dengan baik. Karena konter pulsa kami ini dekat dengan sekolah. Jadi ada banyak anak-anak sekolah biasanya datang ke konter untuk beli pulsa, beli data. Dan juga beli aksesoris handphone. Dan juga di sampingnya ada tempat makan. Jadi kami sediakan. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Pada saat terjadi pandemi, kira-kira mungkin di bulan Februari di Indonesia, berjalan terus sampai bulan Maret, konter kami usaha makanan juga berdampak. Karena apa? Sekolah tidak lagi masuk sekolah. Mereka sekolah online. Jadi mereka tidak datang ke sekolah. Dampaknya adalah tentu pembeli jadi berkurang. Dan itu terjadi hari demi hari seperti itu. Akhirnya kami putuskan, saudaraku, untuk menutup konter, untuk menutup rumah makan itu. Tidak kami perpanjang lagi untuk kontrakannya. Karena kalau melihat situasi harus membayar kontrakannya dan juga bayar karyawannya, tidak menutup. Tidak bisa tertutupi semuanya. Jadi akan rugi. Akhirnya pada bulan Maret yang lalu, kami akhirnya menutup usaha konter itu dengan makanan, saudaraku. Rasanya sedih, karena sudah 2 tahunan kami ada di sana. Rasanya sedih. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan sampai sekarang ini, Tuhan memelihara hidup kami. Tuhan selalu mencukupkan hidup kami. Tuhan tidak pernah tidak bertanggung jawab dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, saudaraku, Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib. Yang selalu memperhatikan hidup kita. Dan saya percaya, saudaraku, saudara juga tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dia akan selalu memberkati saudara, mencukupkan kehidupan saudara. Kebutuhan saudara apapun yang saat ini engkau butuhkan. Kalau engkau mau memberkati orang lain, maka Tuhan akan menyediakan semua apa yang engkau butuhkan. Saya percaya itu. Tuhan akan menyediakan semua apa yang engkau butuhkan. Solusinya, kuncinya adalah mari kita mempraktekkan untuk memberkati orang lain, untuk memberkati banyak orang, supaya kita juga memperoleh berkat. Oh, haleluya, haleluya. Dan kita tahu, saudaraku, inilah sikap daripada anak-anak Tuhan yang ada di Makedonia. Di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi. Hal yang sama saat ini kita alami juga di Indonesia. Dialami oleh dunia. Ada kesulitan, ada penderitaan yang dialami oleh dunia. Bahkan anak-anak Tuhan juga mengalaminya. Tapi percayalah, solusinya adalah kita memberkati orang lain. Di tengah-tengah penderitaan, kesulitan apapun, mari kita meluap dengan sukacita. Jangan kita menjadi loyo. Jangan kita menjadi putus asa di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan. Tapi kita harus bangkit. Kita harus bergairah. Kita harus bersukacita dengan meluap-luap. Maka Tuhan akan bertindak dengan dahsyat. Tuhan akan bertindak dengan luar biasa dalam hidup kita. Dan kami merasakan itu, saudaraku.
Tuhan memberkati kami. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kami. Walaupun usaha konter sudah tidak ada lagi, makanan sudah tidak ada lagi usahanya. Tapi Tuhan selalu memperhatikan hidup kami, mencukupkan. Bahkan lebih daripada pendapatan usaha konter yang sebelumnya. Tuhan bisa berikan, saudaraku. Asal kita mau memberkati orang lain. Asal kita mau membantu orang lain. Itu adalah kuncinya, itu adalah solusinya. Tuhan tidak melihat besarnya, sekali lagi. Tuhan tidak melihat besarannya. Tapi Tuhan mau melihat hati kita yang kaya itu. Untuk kita mau membantu orang lain. Untuk kita mau untuk memberkati orang lain. Kalau engkau punya hati yang besar seperti itu. Kalau engkau punya hati yang kaya seperti itu, maka Tuhan akan melimpahkan kekayaan kepadamu. Tuhan akan melimpahkan kekayaan kepadamu. Tapi jangan engkau memiliki hati yang miskin. Karena kalau hati yang miskin, dia tidak akan pernah mau membantu orang lain. Karena dia melihat dirinya miskin. Karena dia melihat dirinya tidak mampu. Itu adalah hati yang kerdil. Selama-lamanya dia akan memiliki hati yang kerdil seperti itu dan dia akan tetap miskin. Dia tidak akan dilimpahi berkat karena hatinya miskin. Tapi kalau engkau memiliki hati yang kaya, kaya akan kebajikan, kaya akan kemurahan, maka Tuhan akan melimpahi kekayaan kepadamu. Kekayaan materi Dia akan berikan kepadamu. Apa yang engkau butuhkan Tuhan akan cukupkan. Dan itulah yang kami alami, saudaraku. Di tengah-tengah pandemi yang saat ini sedang terjadi di muka bumi. Kesulitan ekonomi terjadi. Tapi Tuhan memberikan kepada kami solusi. Tuhan memberikan kepada kami berkat, mencurahkan kepada kami berkat, sehingga kami tidak berkekurangan, saudaraku. Kami boleh berkecukupan, itu karena kasih karunia Tuhan. Sekali lagi, prakteknya adalah, mari kita memberkati orang lain. Jangan melihat dirimu, jangan melihat apa yang ada padamu saat ini, mungkin kekurangan. Tapi biarlah engkau memiliki hati yang mau memberkati orang lain. Biarlah engkau memiliki hati yang mau membantu orang lain. Maka sekali lagi Tuhan akan mencurahkan kepadamu berkat yang berlimpah. Dan saya mau katakan, inilah solusinya. Di tengah-tengah pandemi yang saat ini sedang terjadi, kesulitan ekonomi, resesi ekonomi terjadi. Tapi solusinya yang saya tangkap daripada Tuhan, sudah berapa minggu ini saudaraku, ini adalah solusinya di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan ekonomi, yaitu mari kita memberkati orang lain. Oh haleluya, haleluya. Dari hal-hal yang kecil, saya mendorong jemaat untuk mulai memberkati orang lain. Perhatikan kiri kanan, perhatikan siapapun yang pantas untuk engkau bantu. Bukan lihat masalah, bukan melihat besarannya, tapi hatimu yang Tuhan lihat. Mulai sekarang, mulailah sekarang, jangan menunggu untuk hari esok. Mulai dari sekarang. Apa yang bisa engkau kerjakan? Apa yang bisa engkau lakukan untuk membantu orang lain? Apa yang bisa engkau lakukan supaya engkau menjadi berkat bagi orang lain? Lakukan sekarang juga. Maka engkau akan melihat nanti bagaimana perbuatan Tuhan yang sangat besar dalam hidupmu. Maka engkau akan melihat nanti mujizat-mujizat Tuhan yang besar dalam hidupmu. Engkau akan terkagum-kagum melihatnya. Oh luar biasa, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang ajaib.
Dia akan melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Asal kita mau melakukan firman-Nya. Bukan hanya mendengar, bukan hanya mengetahui, tapi kita mau praktekkan firman Tuhan. Karena Tuhan katakan tadi dalam firman-Nya, ya di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-9 tadi, bahwa Tuhan mau supaya kita memberkati. Untuk itu kita dipanggil. Engkau mengenal Tuhan, engkau dipanggil oleh Tuhan, engkau ditebus. Tujuannya sekali lagi supaya engkau menjadi berkat. Supaya engkau memberkati orang lain. Kalau engkau melakukannya, Tuhan katakan maka engkau akan memperoleh berkat. Engkau akan memperoleh berkat. Itu adalah solusinya. Mari kita lakukan. Mari kita lakukan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Itulah saudaraku yang menjadi renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Supaya boleh kita semua bukan hanya lagi menjadi pendengar, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita bertindak. Oh haleluya Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita tundukkan kepala kita. Oh haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang sangat baik. Engkau adalah Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Engkau akan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kami. Oh glory, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Oh haleluya Jesus. Oh haleluya. Mari kita semua pandang kepada Tuhan Yesus. Oh haleluya Jesus. Mari respon firman Tuhan. Mulai saat ini saudaraku, mulailah bertindak. Mulai mempraktekkan firman Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan yang engkau saat ini sedang hadapi. Penderitaan yang sedang engkau alami saat ini. Mari bersukacitalah engkau dengan meluap-luap. Jangan engkau banyak bersedih. Jangan engkau banyak mengeluh dalam hidupmu. Tuhan katakan bersukacita dengan meluap-luap. Mari kita praktekkan untuk kita boleh memberkati orang lain. Karena dengan kita memberkati orang lain, maka Tuhan juga di waktu yang sama akan memberkati kita juga berlipat kali ganda. Lebih daripada apa yang kita berikan, Tuhan akan berikan kepada kita berlipat kali ganda. Oh haleluya, haleluya. Oh thanks Lord Jesus. Thanks Lord Jesus. Jangan takut untuk menjadi berkurang. Jangan takut kelaparan kalau engkau memberi. Jangan takut kekurangan kalau engkau memberi. Jangan takut miskin kalau engkau membantu orang lain. Jangan pernah takut. Karena itu tidak akan pernah terjadi dalam hidupmu. Itu tidak akan pernah terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau memberi, kalau engkau membantu orang lain, maka sebaliknya engkau akan diberi. Maka engkau akan diberkati berlipat kali ganda. Itu adalah solusi dalam hidupmu untuk boleh engkau memiliki hal-hal yang engkau saat ini sedang butuhkan. Itu adalah solusi untuk engkau hidup berkecukupan bahkan berkelimpahan. Oh haleluya, haleluya. Mari mulai saat ini saudaraku, untuk kita boleh sama-sama mempraktekkan terus untuk selalu memberkati orang lain, memberkati orang lain, memberkati orang lain. Oh glory, haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini.
Ini adalah penguatan yang Tuhan berikan kepada kami dari minggu yang lalu sampai minggu sekarang. Untuk kami boleh senantiasa memberkati orang lain di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan yang kami alami saat ini. Kami mau Tuhan untuk mempraktekkannya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Genapi firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bahwa kami Tuhan tidak akan pernah berkekurangan. Kami tidak akan pernah Tuhan menjadi miskin karena kami memberi. Tapi bahkan kami akan semakin kaya dan semakin kaya seperti Abraham. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji nama-Mu. Dan saat ini mari kita bangkit berdiri, kita mau menutup ibadah kita. Oh haleluya, haleluya. Jesus, thanks Lord Jesus. Arahkan hatimu saat ini kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau melakukan aktivitasmu. Tuhan menyertai engkau, Tuhan melindungi engkau, menjauhkan daripadamu segala mara bahaya. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dalam usahamu, dalam pekerjaanmu sebagai karyawan, Tuhan memberkati engkau, menjauhkan daripadamu semua orang-orang jahat, roh-roh jahat di udara. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu damai, sejahtera, sukacita. Tuhan boleh melimpah atasmu. Oh glory, haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami Tuhan terus perkatakan, deklarasikan bahwa Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan kami. Tuhan Yesus adalah tempat perteduhan kami. Darah Yesus kiranya menyelimuti kami selama 1 minggu ini ke depan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Ya, dan kita berjumpa lagi di hari Minggu yang akan datang. Haleluya, haleluya.